Izin memperkenalkan diri, nama saya Citra Ayuningrum dari kelas S3B Pendidikan Ekonomi dengan nomor pokok mahasiswa 202014500120. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI dengan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama Kak Ursula Nanga dengan nomor pokok mahasiswa 202014500256. Lanjutkan ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan bagi yang menonton video ini, semoga diberikan kesehatan dan diperlancarkan segala urusannya dan terhindar dari virus COVID-19 ini yang mendunia. Oke, kita lanjut materinya. Di sini kami akan menjelaskan tentang 1. Pengertian manusia, sains, teknologi, dan seni. Dan yang kedua, hakikat dan makna manusia, sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih artinya manusia, sains, teknologi, dan seni. 1. Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai akal. Pengertian dari akal itu sendiri adalah kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki manusia. Berpikir adalah perbuatan operasional yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Dengan akal yang dimilikinya, manusia mewujudkan gagasan-gagasan, praktek-praktek, dan benda-benda dalam kaitannya dengan kehidupan dan pemenuhan kebutuhannya. Dengan kata lain, dengan akalnya manusia dapat menciptakan sebuah kebudayaan. 7 unsur kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencarian hidup, sistem religi, dan terakhir kesenian. 2. Ilmu pengetahuan atau yang sering kita bilang sains. Sains itu sendiri berasal dari kata bahasa Latin dari kata scientia. Sains itu sendiri berasal dari kata Latin dari kata scientia. Scientia menunjukkan pada knowledge atau ilmu pengetahuan. Tidak semua ilmu dianggap sebagai sains. Ilmu pengetahuan yang dianggap sebagai sains adalah ilmu pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya secara empiris dengan kaidah-kaidah tertentu. Sains diartikan sebagai ilmu yang teratur atau sistematik yang dapat diuji atau dibuktikan kebenarannya berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata, seperti halnya ilmu fisika, kimia, biologi. Sains sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan kemanusiaan dan teknologi. Yang ketiga, teknologi. Teknologi berasal dari kata tekni dan logia. Dalam bahasa Yunani kuno, tekni berarti seni kerajinan. Tekni lahirlah istilah teknikos yang berarti orang yang memiliki keahlian tertentu. Banyak pengertian tentang teknologi. Seperti teknologi adalah realitas atau kenyamanan yang diperoleh dari dunia ide. Sedangkan teknologi dalam subjektif adalah keseluruhan peralatan dan prosedur yang disempurnakan. Dengan demikian, teknologi dapat dikatakan sebagai sesuatu. Maksudnya sesuatu di sini adalah ide-ide, prosedur, dan peralatan dalam penerapan ilmu pengetahuan. Teknologi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, teknologi modern. Yang kedua, teknologi media. Yang ketiga, teknologi tradisional. Dari teknologi modern itu sendiri artinya
jenis teknologi yang mempunyai ciri-ciri antara lain seperti padat modal, mekanis elektrik, menggunakan bahan impor, berdasarkan penelitian mutakhir dan lain-lain. Yang kedua, teknologi media adalah jenis teknik yang mempunyai ciri-ciri seperti padat karya, dapat dikerjakan oleh keterampilan setempat, menggunakan alat setempat, berdasarkan alat penelitian. Yang ketiga, teknologi tradisional. Teknologi tradisional mempunyai ciri-ciri seperti bersifat padat karya atau menyerap banyak tenaga kerja, menggunakan keterampilan setempat, menggunakan alat setempat, menggunakan bahan setempat, dan berdasarkan kebiasaan dan pengamatan. Yang berikut seni. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian membuat karya bermutu dilihat dari aspek kehalusannya maupun keindahannya seperti tari, lukis, dan ukir. Pengertian seni merupakan kebalikan dari alam yang sebagai hasil campur tangan atau sentuhan manusia. Seni juga merupakan aktif, kreatif, dinamis, suatu kekuatan yang dapat menghidupkan dan memperkaya batin manusia dan masyarakat. Seni adalah nilai yang secara kreatif mendorong manusia ke arah pemenuhan martabat manusia sebagai manusia. Atas dasar berbagai pengertian tersebut, maka seni dapat dipahami sebagai suatu hasil sentuhan yang memberikan bentuk kehalusan dan keindahan serta aktivitas kreatif dinamis manusia yang semuanya menghidupkan dan memperkaya batin manusia dan masyarakat dan menjadikannya bermartabat. Wujud dari lahirnya suatu karya seni adalah hasil dari ide-ide para seniman yang berlandaskan daya imajinasi, pengetahuan, pendidikan, dan inspirasi serta tenaga seniman itu sendiri. Karya seni dapat dituangkan dalam bentuk garis, warna, gerak, bunyi, kata-kata, bahasa, dan rupa bentuk yang bersifat kreatif dan imajinatif dari suatu kemahiran. Seni juga merupakan segi batin masyarakat yang juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antar kebudayaan yang beraneka ragam. Karya seni selalu bersifat sosial karena kehadirannya menggambarkan masyarakat yang berjiwa kreatif, dinamis, dan agung. Memahami seni suatu masyarakat berarti memahami aktivitas penting masyarakat yang bersangkutan dalam bentuk momen yang paling dan kreatif. Selanjutnya, saya membahas hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Sains atau ilmu pengetahuan merupakan usaha manusia untuk memahami gejala dan fakta alam yang kemudian dilestarikan secara konseptual dan sistematis. Teknologi adalah usaha manusia untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan dan kesejahteraan. Tujuan sains dan teknologi adalah untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan seni memberi sentuhan estetik sebagai hasil budaya yang indah dari manusia. Fungsi seni sebagai pemberi persepsi mengenai suatu keberaturan dalam hidup dan menempatkan suatu keberaturan padanya. Selama perjalanan sejarah, umat manusia telah berhasil menciptakan berbagai macam kebudayaan. Berbagai macam kebudayaan tersebut meliputi ada 7 unsur kebudayaan. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut merupakan unsur pokok yang selalu ada pada setiap kebudayaan masyarakat yang ada di belahan dunia. Ada 7 kebudayaan menurut Glukon, yaitu yang pertama
peralatan hidup atau teknologi. Yang kedua, sistem mata pencarian hidup atau ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Yang keempat yaitu sistem bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan ilmu atau ilmu pengetahuan dan sains. Yang terakhir, sistem kepercayaan atau religi. Ketujuh unsur budaya tersebut merupakan unsur-unsur budaya pokok yang pasti ada apabila kita meneliti atau mempelajari setiap kebudayaan masyarakat. Karena ada pada setiap kebudayaan masyarakat manusia di dunia ini, maka ketujuh unsur pokok dari kebudayaan yang ada di dunia ini seringkali dikatakan sebagai unsur-unsur budaya yang bersifat universal atau unsur-unsur kebudayaan yang universal. Ilmu pengetahuan sains, peralatan hidup, serta kesenian atau sering dikatakan iptek termasuk bagian dari unsur-unsur pokok dari kebudayaan yang universal tersebut. Yang berikutnya, manusia sebagai subjek dan objek iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri merupakan hasil kemampuan akal manusia dalam memahami kehidupan dan lingkungannya. Berkat kemajuan ilmu dan teknologi, manusia dapat menciptakan alat-alat serta perlengkapan yang canggih untuk berbagai kegiatan. Sebaliknya, manusia juga tergantung kepada alat-alat dan perlengkapan sebagai hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Manusia ingin mendapatkan kemudahan dalam hidupnya dengan memanfaatkan berbagai alat dan perlengkapan tersebut. Dengan berbagai alat dan perlengkapan tersebut, kegiatan manusia pun menjadi lebih efektif dan efisien. Ilmu dan teknologi tumbuhlah berbagai industri yang hasilnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama dalam bidang pertanian. Manusia mampu menciptakan alat pertanian yang maju seperti traktor, alat pemotong dan penanam, alat pengolah hasil pertanian, dan alat penyemprot hama. Dengan alat-alat tersebut, diharapkan manusia dapat menggunakan waktu dan tenaga yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua itu bidang kedokteran dan kesehatan. Dengan hasilnya, manusia dapat menciptakan alat-alat operasi mutakhir, bermacam obat-obatan, penggunaan benda radioaktif untuk pengobatan dan mendiagnosis. Yang ketiga, dalam bidang telekomunikasi. Manusia telah membuat televisi, radio, telepon yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan cepat. Dalam waktu yang singkat, manusia dapat memperoleh informasi dari daerah yang sangat jauh sehingga penggunaan waktu yang lebih efisien. Yang terakhir, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Manusia telah menciptakan alat atau persenjataan yang sangat canggih sehingga dapat mempertahankan keamanan wilayahnya dengan baik. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa hakikat dan makna sains ilmu pengetahuan bagi manusia adalah sebagai salah satu proses untuk mencari dan menemui suatu kebenaran melalui pengetahuan atau ilmu dengan memahami hakikat makhluk untuk menerangkan hukum-hukum alam. Hakikat dan makna teknologi bagi manusia adalah sebagai salah satu sarana yang amat penting untuk kehidupan masyarakat di zaman yang modern ini, terutama di dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan-tujuan yang praktis yang akan dilakukan. Hakikat dan makna seni bagi manusia adalah proses atau upaya sadar antara manusia dengan sesama secara beradab, di mana pihak kesatu secara terarah membimbing perkembangan kemampuan dan kepribadian. Teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.